Halo, Bapak Ibu, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Apa dari tadi memang kedengaran suaranya ya? Ya, silakan Bu Ira, dipilih opsinya Bu. Oke, nanti kalau memang tadi nggak kedengaran, ya kita akan review lagi nanti dari awal ya Bu Ira, Bu Rosenelli. Silakan dipilih Bapak Ibu jawabannya. Ibu Ira pilih D. Oke, Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu. Oh, jadi dari tadi memang nggak kedengar suaranya ya Bu Faridatul ya. Aduh, kenapa nggak di-share tahu tadi Bu biar kita baguskan. Bang Masuri pilih B. Oke. Bu Faridatul Insyah pilih D. Iya. Bapak Ibu yang lain yang juga mau berkenan menuliskan jawabannya silakan. Oke, kita kunci ya Bapak Ibu. Kita kunci. Untuk soal nomor 5 ini, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih Ibu Titu Afrilianti, selamat bergabung. Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi D, Bapak Ibu. Mengadakan pertemuan dengan tim untuk mengevaluasi program ini agar tidak terlalu jauh dari jadwal yang ditetapkan. Oke, kita akan bahas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kata kunci di sini Bapak Ibu sekalian adalah sering absen. Itu Bapak Ibu kuncinya, sering absen. Kalau sering berarti perbuatan itu tidak hanya sekali dua kali. Jika kondisinya seperti itu, maka keputusannya Bapak Ibu karena kita bekerja dan bekerja sama dalam tim adalah di D ya, mengadakan pertemuan dengan tim untuk mengevaluasi program. Jadi inilah skornya paling tinggi. Kemudian skor tiganya selamat kepada Bapak Ibu yang pilih A ya. Menyerahkan permasalahan itu kepada wakil kepala sekolah bagian akademik agar dapat diupayakan untuk ditindaklanjuti. B ini Bapak Ibu sekalian skornya 2. Kenapa? Karena di sini kan sudah sering. Jadi seharusnya kalau kata seringnya dihilangkan ya B ini paling benar. Tapi karena memang sudah sering, maka B ini nilainya menjadi rendah gitu ya Bapak Ibu. Dan skor paling rendah tentu C, menawarkan diri. Apalagi kalau sering ya, tidak memungkinkan Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi D. Kita review ya, tadi skor 4-nya D, skor 3A, skor 2 adalah B, dan skor 1 C. Sambil Bapak Ibu silakan dihitung skornya masing-masing ya. Oke, kalau ada pandangan Bapak Ibu boleh, nanti kita akan review lagi. Kita lanjutkan nomor 6. Ya, soal-soal kita ini Bapak Ibu memang konteksnya ke guru ya Bapak Ibu. Ya, selamat tentunya kepada Bapak Ibu yang bisa mendapatkan soal-soal manajerial untuk guru. Sekolah Anda menerapkan gerakan sekolah hijau dengan gaya hidup berkelanjutan. Anda mencoba membuat program pembelajaran dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat. Akan tetapi, peserta didik di kelas Anda kurang memahami maksud dan tujuan program tersebut, sehingga sampah plastik tersebut menumpuk dan mengganggu kenyamanan lingkungan.
Kepala sekolah pun menegur Anda karena program pembelajaran yang Anda rancang kurang tepat dan tidak sesuai dengan tujuan. Bagaimana Anda mengatasi hal ini? A. Melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program tersebut untuk dilakukan perbaikan dengan segera. B. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk memperluas wawasan mereka tentang pengolahan sampah. C. Meminta bantuan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan mengelola sampah kepada peserta didik. D. Memberikan penugasan baru yang lebih mudah sehingga peserta didik bisa mengolah sampah plastik tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya. Ibu Titu pilih opsi A. Bapak Ibu yang lain silakan. Mancing Lau juga pilih A. Ini konteks sekali ya, mungkin masalahnya aja nanti yang diganti-ganti ya Bapak Ibu. Selamat bergabung Bang Andi Mustika. Bang Andi pilih B. Oke. Bu Faridatul Insyah juga pilih B. Ibu Ira pilih C, ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bergabung menuliskan jawabannya? Oke, kita kunci ya Bapak Ibu. Iya. Nah, pernyataan-pernyataan di awal ini adalah pernyataan-pernyataan pengantar saja ya. Pada dasarnya program yang kita buat itu sudah bermasalah. Hal ini disebutkan di sini, kepala sekolah pun menegur Anda karena program pembelajaran yang Anda rancang kurang tepat dan tidak sesuai dengan tujuan. Itu ya Bapak Ibu. Nah, perlu kita ingatkan Bapak Ibu, dalam hal interaksi ini kita selalu berpatokan bahwa semua ya pemangku kebijakan ya stakeholder yang berhubungan dengan kita itu bertindak secara profesional. Jadi kepala sekolah bertindak secara profesional, maka 80% soalnya keluar. Ya, insya Allah Bang, soalnya keluar gitu ya Bapak dan Ibu, insya Allah dapat manfaat dari sini. Maka karena disebutkan tidak sesuai dengan tujuan, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi A. Melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan program tersebut untuk dilakukan perbaikan dengan segera. Karena sudah dinilai oleh kepala sekolah tidak sesuai dengan tujuan. Mancing Lau, selamat. Tadi pilih A. Ibu Titu jadi juga pilih A. Itu ya Bapak Ibu. Baik, kemudian untuk soal nomor 6, skor 3-nya adalah D. Memberikan penugasan baru yang lebih mudah. Jadi tujuannya karena tidak sesuai tadi kita ubah, kita turunkan ya. Dengan cara kita berikan penugasan yang lebih mudah. Skor 2-nya adalah C. Memberikan arahan kepada peserta didik untuk memperluas wawasan mereka tentang pengolahan sampah. Dan skor 1 adalah skor 2 tadi OC Bapak Ibu, meminta bantuan pihak lain yang memiliki kompetensi untuk memberikan pelatihan, dan skor 1-nya adalah B. Itu ya Bapak Ibu. Ya, kalau ada pandangan Bapak Ibu silakan. Kita sifatnya terbuka Bapak Ibu menerima masukan. Selamat tentunya kepada Bapak Ibu yang pilih opsi A, yang mana tadi kata Bang Mancing Lau ini biasanya keluar. Insya Allah soal-soal yang kita tampilkan ini soal-soal pilihan ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan P5. Jadi B ini sangat rendah ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang sudah tidak sesuai dengan tujuan. Jadi dalam hal ini kita menyimpulkan wawasan siswanya memang tidak sampai sesuai dengan yang diharapkan. Oke Bapak Ibu, sepakat kita lanjutkan nomor 7. Anda menghadapi orang tua peserta didik yang kesulitan memahami isi laporan capaian belajar peserta didik dan sempat menyampaikan protes
bahwa seharusnya format laporan tidak perlu dibuat kompleks. Di sisi lain, Anda memiliki wewenang yang terbatas untuk mengganti format laporan tersebut. Apakah yang akan Anda lakukan? A. Meminta umpan balik untuk mengkaji kembali mengenai hal apa saja yang dapat memudahkan mereka memahami isi laporan. B. Memberikan penjelasan kepada orang tua peserta didik terkait batasan wewenang Anda terhadap perubahan format laporan. C. Menyediakan waktu untuk mengakomodir orang tua peserta didik yang membutuhkan penjelasan lebih terkait laporan capaian belajar peserta didik. Kemudian D. Memberikan pemahaman bahwa format tersebut sudah berdasarkan standar umum di sekolah negeri. Ya, pembulian itu nanti di apa ya, Bang Lau? Di teknis nanti Bang Lau. Masalah pembulian, anak berkebutuhan khusus, insya Allah di teknis ya. Itu besok mungkin kita akan balik lagi ke teknis ya, Bang. Pembulian, anak berkebutuhan khusus, ya ABK, itu masuk nanti di teknis ya, karena itu mungkin pedagogik Bang. Kompetensi pedagogik kita ya, sabar aja. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya Bapak Ibu. Bu Ira pilih C, oke. Bapak Ibu yang lain? Bu Faridatul Insya pilih B. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berkenan menuliskan jawabannya? Oke, mancing lau C menurut aku Bang. Oke, ya. Oke, kita kunci ya Bapak Ibu ya. Kita kunci. Ya, terkait dengan soal nomor 7 ini. Jadi memang di sini sudah disebutkan ada orang tua peserta didik yang kesulitan memahami isi laporan. Namun dalam sisi lain, ya Bapak Ibu dibatasi. Karena ini Anda memiliki wewenang yang terbatas, gitu ya Bapak Ibu. Maka tentu yang harus diselesaikan adalah keluhan orang tua tapi tidak untuk merubah formatnya. Maka selamat kepada Bapak Ibu yang memilih soal nomor 7 opsi C. Menyediakan waktu untuk mengakomodir orang tua peserta didik yang membutuhkan penjelasan lebih terkait laporan capaian belajar peserta didik. Ya, itulah skor yang paling tinggi. Karena ini ada orang tua. Nah, sebaiknya karena kita tidak punya wewenang untuk ini dan ada masalah, orang tua tidak bisa memahaminya, maka C adalah jawaban yang paling tinggi skornya. Kemudian opsi A skor 3, opsi D skor 2, dan opsi B skor 1 ya. Karena di soal ini sudah disampaikan kesulitan, jadi tidak memahami gitu ya. Harusnya kita bantu Bapak Ibu. Jadi kalau kita tetap mempertahankan bahwa itu sudah sesuai, tidak menyelesaikan apa yang menjadi keluhan orang tua. Itu Bapak Ibu. Selamat, kita review ulang. Yang memilih C skor 4, kemudian memilih A3, D2 dan B1 karena B ini ya tidak membantu masalah yang disampaikan orang tua. Sambil ditulis jawabannya Bapak Ibu karena nanti di akhir kita akan hitung skor kita masing-masing. Ada 15 soal ini Bapak Ibu ya, jadi maksimalnya nanti 60 skornya. Kita lanjut ya Bapak Ibu, nomor 8. Iya, makasih Mancing Lau ya. Agar nanti bisa juga terus dapat info-infonya ya Bang ya. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kita Bang. Nomor 8. Salah satu peserta didik di kelas Anda sering tidak masuk kelas ketika hari sekolah berada di antara hari libur.
Nanti kita review ya Bu Ira ya. Nanti kita ulang lagi nomor 1 ya Bu. Kita selesaikan dulu ini ya Bu Oke, ketika hari sekolah berada di antara hari libur atau hari kejepit dengan alasan sakit. Akan tetapi, salah satu rekan Anda mengatakan bahwa status media sosial peserta didik tersebut memperlihatkan aktivitas berlibur bersama keluarganya. Bagaimana Anda mengatasi hal tersebut? A. Mengidentifikasi kebenaran alasan ketidakhadirannya dengan mengadakan pertemuan dan mengadakan kesepakatan bersama orang tua agar hal itu tidak terjadi lagi. B. Memberikan peringatan kepada peserta didik dan orang tuanya agar tidak mengalihkan waktu pembelajaran. C. Meninjau lebih dalam terkait ketidakhadirannya dengan mengumpulkan informasi lebih banyak agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut. Kemudian D. Menindaklanjuti kemungkinan masalah tersebut dengan melakukan observasi langsung kepada peserta didik dan orang tuanya. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu untuk soal nomor 8. Ibu Rose pilih A, Ibu Ira B. Oke. Bapak Ibu yang lain ada yang mau berkenan memilih jawabannya ya? Mancing Lau B. Fatin Jambi selamat bergabung, pilih C. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, kita kunci ya Bapak Ibu. Ya, kita akan ambil kata-kata kuncinya di sini. Salah satu peserta didik Anda, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Kejadiannya bukan hanya sekali. Sering tidak masuk kelas. Ya, sering. Itu Bapak Ibu. Lalu, salah satu rekan Anda mengatakan bahwa status media sosial peserta didik memperlihatkan aktivitas berlibur bersama keluarganya. Oke, maka skor ya yang paling tinggi nomor 8 atau skor 4-nya adalah selamat kepada Bapak Ibu yang pilih C. Meninjau lebih dalam terkait ketidakhadirannya dengan mengumpulkan informasi lebih banyak agar dapat dilakukan penanganan lebih lanjut. Seringnya tidak masuk, itu kemudian kita dalamin. Sehingga di sini bahasanya mengumpulkan informasi ya. Jadi ketidakhadiran sebelumnya coba kita analisis sebelum kita ambil kesimpulan, ya kan? Nomor 8 keluar kemarin tes. Ya, insya Allah ini soal-soal untuk guru ya. Jadi abang kemarin pilih B ya bang ya. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Karena kata sering di sini, maka yang paling tinggi skornya adalah C. Lalu skor 3 adalah A. Kenapa A ini skornya 3? Karena A ini khusus hanya menindaklanjuti ketidakhadirannya pada hari itu saja. Padahal di sini bahasanya sudah sering, gitu ya Bapak Ibu. Skor 2-nya adalah D. Nah, kenapa D ini jatuh? Karena disebutkan observasi langsung. Kejadiannya sudah berlalu ya Bapak Ibu. Jadi tidak observasi, mungkin kunjungan lah bahasanya harusnya. Lalu skor 1-nya Bapak Ibu adalah B ya, memberikan peringatan. Tentu Bapak Ibu kalau hanya kejadian satu hari itu ya belum pantas kita langsung berikan peringatan. Itu ya, iya. Selamat kepada Bapak Ibu, kita review ya. C skor 4, nomor 8 A3, D2 dan B1. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mancing lauk, iya, bila sering, iya betul. Itu mungkin kata-kata kuncinya nanti ya Bapak Ibu, perhatikan betul. Kalau sering, itu berarti sudah harus mengambil tindakan, ya kan? Oke. Sepakat kita ya. Kita lanjut nomor 9. Anda kesiangan dalam rapat penting di sekolah. Walaupun Anda sudah berlari kencang dari lantai bawah ke ruang rapat, hingga Anda merasa sesak napas.
Cara Anda meminta maaf kepada kepala sekolah adalah A. Menyatakan bahwa Anda mengantar anak terlebih dahulu ke sekolahnya. B. Menyalahkan lalu lintas yang macet akibat pengguna jalan yang tidak tertib. C. Meminta maaf dan meminta sanksi kepada atasan karena datang terlambat. D. Meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Ya, silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya. Ibu Fatin dari Jambi pilih opsi D. Bapak Ibu yang lain, Bu Rosaneli pilih D juga, oke. Bu Ira D. Bang Au pilih D. Mancing Lau juga pilih D. Baik Bapak Ibu, kita kunci ya Bapak Ibu. Ya, jadi ini Bu Sendira Nasari juga pilih D. Oke, terkait nomor 9 ini, selamat kepada Bapak Ibu yang memilih D. Ya, Bapak Ibu sudah berintegritas sekali, meminta maaf dan mengakui kegagalan Anda untuk datang lebih pagi. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pilih D dapat skor 4 di soal nomor 9 ini. Skor 3-nya adalah A, skor 2-nya adalah B, dan skor 1 C. Kenapa C ini padahal ada kata minta maaf tapi skornya rendah? Karena ada kalimat meminta sanksi kepada atasan. Tidak ada yang namanya kewenangan anggota, begitu ya Bapak Ibu. Meminta sanksi kepada atasan. Atasan yang bijaksana di dalam hal ini. Jadi itu yang membuat C ini skornya rendah. Ya, karena semuanya benar, selamat Bapak Ibu ya, dapat skor 4. Kita lanjut nomor 10. Ini terkait dengan integritas Bapak Ibu juga. Kepala sekolah meminta saya untuk melakukan pekerjaan yang cukup berat. Saya akan A. Menerima pekerjaan tersebut dan kemudian menyerahkan pekerjaan tersebut kepada teman yang menurut saya paham. B. Menolak pekerjaan tersebut karena merasa tidak sanggup untuk mengembannya. C. Tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk belajar. D. Meminta kepala sekolah untuk menunjuk rekan yang lain yang bisa membantu saya menyelesaikannya. Bang Au pilih C. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain. Bu Sandy juga pilih C. Bu Ida C juga. Bu Roseneli juga pilih C. Amin Bang, amin ya, insya Allah ya Bang ya. Bu Fatin juga C, Mancing Lau. Oke. Pokoknya ini soal-soalnya yang kualitas premium lah Bang. Ya konteksnya ke sekolah ya, ke sekolah. Nggak bawa-bawa ke perusahaan lah. Kita konteksnya ke sekolah. Bang Heri, selamat bergabung Bang. Pilih C. Iya. Bapak Ibu, untuk nomor 10 ini tadi saya sampaikan indikator dari manajerial itu sebenarnya adalah disingkat Bapak Ibu Insek Pelorat ya. Itu indikatornya. Paling tinggi integritas, kemudian semangat, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan, dan belajar mandiri. Nah, nomor 10 ini indikatornya adalah semangat. Apapun pekerjaan itu sebagai calon atau ASN, maka kita harus selamat kepada Bapak Ibu yang pilih nomor 10 opsi C. Tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan penuh tanggung jawab sekaligus kesempatan untuk belajar. Iya, itulah yang seharusnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian D juga menerima, cuman rendahnya di D ini karena apa? Karena menunjukkan yang bersangkutan tidak profesional, yaitu dengan menunjuk rekan yang lain yang bisa membantu gitu ya. Skor 2-nya adalah A dan skor 1-nya adalah B. Tidak boleh menolak Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kepala sekolah tadi juga kita sampaikan, mereka berperilaku profesional. Sehingga ketika memilih Bapak Ibu lah yang dianggap mampu begitu Bapak Ibu. Selamat yang pilih C. Kita lanjut nomor 11. Seorang teman menanyakan, apakah bisa meminjam komputer Anda untuk mengetik surat lamaran CAISN? Sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakan komputer tersebut di saat yang bersamaan. Tindakan Anda: A. Menyarankan hari lain untuk meminjamnya. B.
menjelaskan kepadanya bahwa Anda sedang memakainya dan menyarankan agar menunggu setelah tidak menggunakannya lagi. C. Memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. D. Menunda pekerjaan dan memberikan komputer Anda untuk dipakai. Silakan Bapak Ibu. Bu Rose B, Bu Ira B, Patin Jambi D, oke. Bu Sandy B. Antara B dan D. Oh ya, pilih satu, Bang. Pilih B, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Tulisan tidak jelas. Fokusnya hilang ya Bapak Ibu ya. Hilang fokusnya Bapak Ibu? Kendala jaringan mungkin. Iya. Karena kamera handphone. Tapi enaknya kamera handphone ini Bapak Ibu kita bisa berinteraksi sih sebenarnya. Oh, udah nampak ya Bu? Fokusnya tadi mungkin Bu. Oke. Iya, tidak ada harus satu ya Bu Ira, betul. Oke Bapak Ibu kita kunci ya. Ya, kita ini sedang berada di kompetensi manajerial ya Bapak Ibu. Maka kompetensi manajerial itu mengutamakan integritas kita. Apapun yang terjadi, kita harus tetap mengutamakan pekerjaan kita. Maka di nomor 11, opsi yang skornya paling tinggi adalah selamat kepada Bapak Ibu yang pilih B. Menjelaskan kepadanya bahwa Anda sedang memakainya dan menyarankan agar menunggu sekolah setelah tidak menggunakannya lagi gitu ya. Nah, kenapa kemudian yang bersangkutan pilih komputer Anda? Mungkin situasinya memang hanya itu yang bisa dipinjam pada saat itu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian skor tiganya ada di C. Memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. Skor duanya adalah A dan skor yang paling rendah adalah D. Kenapa D? Karena Bapak Ibu tidak berintegritas. Bapak Ibu lebih mengutamakan teman daripada pekerjaan. Namun Bapak Ibu seandainya ini soal sosial kultural, maka jawabannya paling tinggi D. Kalau soal sosial kultural kan gitu ya. Tapi karena ini manajerial, maka integritas kita terhadap pekerjaan itu harus tetap kita pertahankan. Selamat kepada Bapak Ibu yang milih opsi B. Kita lanjutkan Bapak Ibu nomor 12. Ada 4 soal lagi sebelum kita review lagi ke belakang ya. Draft laporan yang saya buat ditolak kepala sekolah karena dianggap kurang visible dengan program yang sudah dilaksanakan. Hal yang saya lakukan, A. Segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukannya kembali. B. Menerima penolakan tetapi tidak melakukan tindak lanjut. C. Menerima penolakan dan berusaha memperbaikinya. D. Menjelaskan bahwa draft sudah sesuai dengan ketentuan. Mancing lau. Aku 1 jam lihat seperti ini, udah 2 lagi layarnya Bu. Oh iya, fokus kameranya ya mungkin ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih bisa lah terbaca. Bu Sandy A, Bu Ira A, Patin A. Oke. Bu Rosenelli juga A. Bapak Ibu yang lain masih ada Bapak Ibu yang mau menuliskan jawabannya? Lau, mancing lau A. Oke, kita kunci ya Bapak Ibu. Ya, seperti sampaikan tadi semua berperilaku secara profesional. Bapak Ibu bekerja secara profesional, kepala sekolah berperilaku secara profesional. Bila kepala sekolah menyatakan kurang menurut profesionalisnya, tulisannya samar-samar ya Bapak Ibu ya. Fokus kameranya mungkin ya bentar ya.
Oke, mudah-mudahan sudah terbaca ya Bapak Ibu. Oke. Maka jawaban yang skor paling tinggi nomor 12 ini adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi A ya. Ya, kita segera perbaiki dan kita ajukan kembali. Skor 3-nya adalah C, skor 2 adalah D, dan skor 1 adalah B. Ya, tentu tidak boleh menolak ya. Oke Bapak Ibu, udah tua itu Bang. Kemudian Bu Sandy jelas kok. Ya, mudah-mudahan jelas lah Bapak Ibu ya. Kadang ada fokus kameranya juga yang mungkin bisa terganggu juga ya. Sepakat ya, lebih banyak tadi pilih A, berarti integritas Bapak Ibu ya sudah pada level sesungguhnya. Nomor 13. Anggota tim kerja Anda memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap Anda adalah A. Melaporkan mereka kepada pimpinan agar diberi sanksi. B. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. C. Menasihati mereka agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya. D. Bekerja sendiri, yang penting tugas tim dapat terselesaikan. Bu Sandy pilih B. JMP pilih C, oke. Bu Ira C juga. Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu. Bu Roseneli pilih C, oke. Bu Prihatini pilih B. Selamat bergabung Bu Prihatini. Oke, kita kunci ya. Bang Lau, silakan Bang Lau. Oke, B, karena Bang Lau sudah pilih B. Baik Bapak Ibu. Anggota tim kerja Anda, berarti di sini kita sebagai ketua gitu ya, memperlihatkan sikap yang tidak peduli dengan tugas yang diemban. Karena katanya tidak peduli, maka solusinya Bapak Ibu adalah memotivasi, itu kuncinya. Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi B di jawaban nomor 13 ini. Enggan, kita motivasi ya. Itu jawaban yang skornya paling tinggi. Kemudian C adalah 3. Kenapa C 3? Karena dalam hal ini tim kerja Bapak Ibu, walaupun kita ketua, sebenarnya kalau guru itu selepel Bapak Ibu ya. Jadi kurang pantas sebenarnya menasihati gitu ya Bapak Ibu. Kemudian skor 2 adalah A dan skor 1 adalah D. Ya, D ini tidak boleh. Kalau bicara tim, apapun ceritanya Bapak Ibu harus bekerja secara tim. Ini keluar 2023 lalu ya. Seperti inilah gambarannya ya. Setidaknya Bang Lau ini kawan-kawan yang lain dapatlah sebenarnya untuk guru itu soal-soal manajerialnya seperti apa kira-kira gitu ya. Selamat ya Bapak Ibu yang pilih B ya. Yang pilih C tadi dapat skor 3. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 14. Pada hari Minggu cuaca sangat buruk dan hanya ada koran yang dapat dibaca. Maka saya A. Merasa senang karena memiliki kesempatan yang baik untuk membaca. B. Merasa kesal hanya bisa duduk saja sepanjang hari. C. Membaca koran untuk sementara kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan lain. D. Memanfaatkan waktu untuk beristirahat sepanjang hari. Silakan dipilih jawabannya Bapak Ibu. GMP pilih C, oke. Bu Sandy pilih C. Mancing Lau A, Bu Roseneli C, oke. Mancing Lau tahun lalu ikut berarti banyak pengalamannya ya. Ini mantap nih Bang. Bu Ira C, oke. Oke, kita kunci ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau menuliskan jawabannya? Terkait ini Bapak Ibu, indikator sebenarnya kalau situasinya seperti ini yang diminta dari Bapak Ibu adalah belajar mandiri. Apakah mau Bapak Ibu belajar apabila ada waktu luang gitu ya. Maka untuk nomor 14 ini selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi A. Merasa senang karena memiliki kesempatan yang baik untuk membaca. Itu ya Bapak Ibu.
Kemudian opsi C adalah skornya 3, membaca koran untuk sementara kemudian menyibukkan diri dengan kegiatan lain. Ya, karena cuacanya katanya sangat buruk. Kita juga belum tahu apa yang bisa kita kerjakan, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kemudian opsi D adalah skor 2 dan opsi A adalah skor 1. Tidak boleh kita tunjukkan rasa kesal kita ya Bapak Ibu. Selamat kepada Bapak Ibu yang pilih jawaban A. Ibu Nur Hidayat juga milih opsi A. Oke, selamat tentunya yang pilih C dapat skor 3. Nomor 15, nanti kita review tadi ya. Kebetulan tadi suaranya nomor 1 sampai nomor 4 tadi nggak kedengaran katanya. Ketika tiba di kantor, saya melihat ruang tamu kantor kotor. Saat itu kebetulan hanya saya yang ada di kantor dan beberapa saat lagi akan diadakan pertemuan antara kepala kantor dengan tamu dari luar kota di ruang tamu tersebut. Maka saya, iya betul Bapak Ibu, ini masukan dari sahabat mancing lawu, betul Bang. Oh iya buat teman-teman nanti saat teh jangan lupa bawa aqua ya buat fokus, betul ya karena dingin ya. Karena dingin, itu solusinya ya bawa aqua ya. Kita milih sebutkan merek ya. Oke oke bagus. Makasih masukannya ya, karena bisa memfokuskan ya kan, biar nggak menerawang-menerawang gitu ya. Di beberapa daerah sebenarnya nggak bisa ya Bu Faridatul ya bawa minuman ya. Itu tantangan tersendiri Bapak Ibu sebenarnya. Oke, B. Semua pilih B ya, semua pilih B. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menuliskan jawabannya? Bu Sendi, Bang Lau, B. Oke, kita kunci ya, semua pilih B. Iya, betul Bapak Ibu sekalian, seharusnya karena di sini Bapak Ibu sekalian nih, kebetulan hanya Anda yang ada di kantor dan beberapa saat lagi akan diadakan pertemuan. Maka memang Bapak Ibu dituntut untuk segera membersihkannya gitu ya. Ya. Kemudian skor 3 adalah D, skor 2 adalah C, dan skor 1 adalah A. Ini tidak boleh. Ya, biasanya memang panitia menyediakannya ya. Semoga lah nanti ya. Dan mereknya juga yang bisa memfokuskan ya, Bang Mancing Lawu. Oke, Bapak Ibu selamat ya Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat untuk soal-soal yang seperti ini ya terkait dengan pribadi Bapak Ibu masih bagus ya. Mungkin konteks studi-studi kasusnya tadi. Kita review Bapak Ibu mulai nomor 1 tadi ya. Kebetulan tadi suaranya nggak kedengaran katanya tadi. Nomor 1 Bapak Ibu saya bacakan ulang. Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah atas dan ingin membantu peserta didik mengembangkan kemampuan mereka dengan tugas yang menantang. Anda memiliki seorang peserta didik yang menunjukkan potensi tinggi dalam matematika, tetapi cenderung malas. Upaya yang akan Anda lakukan adalah A. Tidak membedakan pemberian tugas sehingga semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. B. Memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya dan memberikan bimbingan dengan ekstra jika diperlukan. C. Memberikan tantangan untuk menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lainnya yang kesulitan memahami materi. D. Berbicara dengan peserta didik untuk menilai minat dan tingkat kesiapan belajarnya dalam proses pembelajaran. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu. Jika ini soal yang muncul di hadapan Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu pilih opsi yang mana? Bu Ira C, oke. Bu Sendi C. Bu Roseneli pilih A. Bu Nur Hidayat A. Bapak Ibu yang lain? Jempi belum, Bang Lau belum. Bang Andi juga belum ini. Pilih Bang. Bu Nur pilih A juga. Oke.
Mancing lauk pilih A. Oke. Kita kunci ya Bapak Ibu ya. Kita kunci untuk nomor 1 ini. Oke. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu sekalian adalah ada seorang peserta didik Anda yang menunjukkan potensi tinggi dalam matematika, tetapi cenderung malas. Maka yang harus ditindaklanjuti, diatasi adalah kita manfaatkan potensi tingginya dan kita atasi rasa malasnya. Baik. Selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C di nomor 1 ini. Adalah memberikan tantangan untuk potensi tingginya menjadi tutor sebaya bagi peserta didik lainnya yang kesulitan memahami materi. Itu ya Bapak Ibu yang skor 4. Kemudian skor 3-nya adalah D. Berbicara dengan peserta didik, jadi sifatnya kita motivasi untuk menilai minat dan tingkat kesiapan belajarnya dalam proses pembelajaran. Opsi A itu adalah tidak menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Karena di sini katanya malas. Seorang siswa potensi tinggi tapi malas. Kemudian kita pilih opsi A ini secara umum. Jadi masalahnya tadi tidak teratasi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi A itu skornya 2 dan B skornya 1. Ya, boleh Bapak Ibu kalau ada pandangan silakan disampaikan. Yang pilih C tadi Bu Ira selamat dapat 4, Bu Sandy juga dapat 4. Itu ya Bang Lau ya. Jadi kalau A itu Bang, semua peserta didik diberlakukan kesempatan yang sama. Persoalannya tidak diatasi Bang. Tadi ada siswa yang malas. Oke, nanti kalau ada masukan kita akan review ulang. Kita lanjut nomor 2. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Oke, sepakat ya Bang Mancing Lau. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pekerjaan. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Silakan dipilih Bapak Ibu. GMP pilih C, oke. Bu Sandy juga pilih C. Bu Nur Hidayat pilih C. Bu Ira A, oke. Bang Lau, sebelum kita bahas, Bapak Ibu yang lain boleh Bapak Ibu bergabung bersama kita ya. Bu Friska, selamat bergabung Bu. Pilih B, oke. Oh, Bu Ira salah ketik ya. Harusnya Bu Ira pilih C, oke. Mancing Lau Heng, nah cepat kali baru ini Bang, 15 soal Bang. Enggak ada kue di situ Bang, biar fokus lagi Bang. Oke, kalau begitu kita jawab sama-sama ya Bapak Ibu. Ini adalah integritas dan semangat ya. Tadi rumusnya Bapak Ibu paling tinggi adalah integritas ya. Disingkat biasanya INSEK Pelorat. Integritas, semangat, kerjasama, pelayanan, orientasi pada hasil, dan belajar mandiri. Itu ya Bapak Ibu. Maka ini Bapak Ibu sekali lagi kita dan kepala sekolah berperilaku profesional. Maka jawaban di nomor 2 ini yang skornya 4 adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal lain yang bermanfaat. Jadi energi itu, energi negatif ini mungkin ya kan, kita tuangkan ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat gitu ya. Kemudian skor 3 di nomor 2 ini adalah B. Kita pendam. Jadi ini dipendam Bapak Ibu. Kalau C disalurkan ya kan. Skor 2-nya adalah D. Kita salurkan juga kepada orang terdekat. Dan skor 1-nya adalah A. Kenapa? Karena pada sasaran lain. Bahasa sasaran ini Bapak Ibu yang membuat A ini jatuh skornya. Ya, selamat ya kepada Bapak Ibu yang pilih jawaban C. Bapak Ibu dapat skor A4, kemudian B3, D2, dan A1. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada masukan boleh disampaikan. Nomor 3.
Saat penerimaan rapor, Anda membagikan hasil asesmen peserta didik kepada orang tua mereka masing-masing. Saat pertemuan dengan orang tua, Anda mendapat keluhan terkait hasil asesmen yang kurang detail karena kurang menjelaskan karakteristik kemampuan anak mereka. Padahal, hasil asesmen tersebut sudah sesuai dengan prosedur sekolah. Bagaimana Anda mengatasi masalah tersebut? A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa hasil belajar telah sesuai dengan prosedur sekolah. B. Mengkaji ulang pelaporan hasil asesmen yang telah dibuat sebagai perbaikan ke depannya. C. Menampung keluhan orang tua peserta didik untuk perbaikan pada semester berikutnya. D. Mendiskusikan dengan kepala sekolah untuk mendapat solusi masalah tersebut. Ya, silakan dipilih Bapak Ibu. Apa jawabannya? Bu Rose pilih A, JMC C, Bu Nur C, Bang Nasrun Nas D, Ibu Ira A. Bu Sandy pilih C, Bu Nur pilih B ya, oke. Bapak Ibu yang lain, ayo Bapak Ibu. Bang Lau, udah fokus Bang? Kita kunci ya Bapak Ibu. Bu Friska pilih A. Oke, kita kunci. Jadi memang Bapak Ibu di soal nomor 1 ini kita diganggu dengan pernyataan bahwa hasil asesmen peserta didik ya dikeluhkan oleh orang tua karena kurang detail dan kurang menjelaskan karakteristik kemampuan anak. Namun, kewenangan Bapak Ibu sudah dibatasi. Padahal asesmen tersebut sudah sesuai dengan prosedur sekolah. Yang namanya prosedur sekolah Bapak Ibu kita paham ya, dirancang oleh orang-orang yang profesional di sekolah itu termasuk juga kepala sekolah. Maka yang skornya paling tinggi Bapak Ibu sekalian adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih soal nomor 3 opsi A. Menjelaskan kepada orang tua bahwa hasil belajar telah sesuai dengan prosedur sekolah. Itu yang skornya ya 4. Kemudian skor 3 adalah menampung keluhan orang tua peserta didik untuk perbaikan pada semester berikutnya. Skor 2 di nomor 3 ini adalah D. Mendiskusikan dengan kepala sekolah. Karena sebenarnya sudah sesuai prosedur sekolah ya. Dan skor 1 adalah B. Mengkaji ulang. Nih Bapak Ibu sekali lagi kita tegaskan. Hasil asesmen itu sudah sesuai prosedur sekolah. Berarti sudah dirumuskan dengan sebaik-baiknya oleh orang-orang ahli di sekolah itu gitu ya. Jadi kurang pantas sebenarnya kalau dikaji ulang. Itu ya Bapak Ibu. Ya kalau ada pandangan boleh Bapak Ibu. Kita sifatnya terbuka. Seperti inilah nanti soal-soal manajerial Bapak Ibu ya. Konteksnya adalah ke sekolah gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bang Mancing Lau ya. Sepakat ya, A adalah skor paling tinggi. Cuma kalau dihilangkan padahal asesmen ini pernyataannya dihilangkan, maka bisa berubah seperti yang Bapak Ibu maksud tadi. Ya, fokus Bapak Ibu dilihat apa pernyataan-pernyataannya ya. Oke, soal terakhir Bapak Ibu, soal nomor 4. Nih. Anda dilibatkan dalam tim yang bertugas untuk melakukan hasil asesmen sebagai upaya untuk meningkatkan capaian pembelajaran peserta didik. Dalam tim ini, Anda dipasangkan dengan salah satu rekan guru yang memiliki cara pandang berbeda dengan Anda. Anda selalu memiliki pandangan yang berbeda dengannya dalam hal asesmen yang ideal. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menerima pembagian tersebut dan melaksanakan pembagian tugas semaksimal mungkin yang saya bisa. B. Mengidentifikasi pendapat yang masih menjadi perdebatan dan fokus pada yang sudah disepakati bersama. C. Memperkuat argumen dengan berbagai referensi agar sudut pandang saya dapat diterima oleh rekan saya. D. Meminta dipasangkan dengan rekan lain yang memiliki cara pandang sama dengan saya agar diskusi berjalan dengan efektif. Silakan Bapak Ibu dipilih jawabannya untuk soal nomor 4 ini.
Bang Nasrun pilih A. Oke. Bu Nur Hidayatul juga A. JMP juga A. Bapak Ibu yang lain silakan Bapak Ibu. Bu Friska juga A, kemudian Bu Rosoneli pilih B. Oke. Bapak Ibu yang lain silakan. Bang Lau, ayo Bang Lau, pilih A tadi ya Bang ya. Oke. Baik, kita jawab ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Anda masuk dalam tim, tapi di tim itu masih ada rekan Anda yang ini punya pandangan yang berbeda. Kerja Bapak Ibu apa? Kerja kita ini adalah melakukan hasil asesmen. Sementara dalam tim itu masih ada dua pandangan yang berbeda terkait asesmen yang ideal. Maka jawaban yang skornya paling tinggi di soal nomor 4 ini adalah selamat kepada Bapak Ibu yang memilih opsi C. Karena masih ada dua pandangan yang berbeda, yang kita tidak tahu mana nih yang benarnya gitu ya Bapak Ibu. Maka kita harus cari dulu apa penyelesaiannya sehingga cara pandang yang berbeda tadi menjadi sama, yakni dengan memperkuat argumen dari berbagai referensi. Itulah Bapak Ibu untuk mengatasi. Dalam hal ini tentu dalam satu tim itu ada dua ini yang masih belum sama pemahamannya. Jadi kita harus cari yang mana sebenarnya yang benarnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian skor 3 adalah B. Ya, B ini kenapa 3? Karena ini hanya mengidentifikasi, tidak menyelesaikan cara pandang yang berbeda tadi gitu ya Bapak Ibu. Skor 2-nya adalah A dan skor 1-nya adalah untuk nomor 4 D. Ya, D ini nggak boleh. Oke, menjebak ya, betul menjebak sekali ya. Jadi di soal ini dijelaskan dua tim ini, dua anggota tim ini masih memiliki pandangan yang berbeda tentang asesmen. Padahal itulah yang harus diselesaikan kan gitu ya. Oke, kalau ada pandangan boleh Bapak Ibu kita sifatnya terbuka. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan soal-soal seperti ini Bapak Ibu semakin terbiasa, tajam, fokus, mengidentifikasi apa akar masalah, kemudian mencari solusi ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pandangannya. Oke Bapak Ibu, karena tadi memang soal nomor 1 sampai 4 nggak kedengaran suaranya, kita review sampai nomor 4. Silakan dihitung skornya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ini adalah sebarannya. Ada nggak Bapak Ibu? Ya, ini kalau kita hitung berarti 15 soal ada 60 poin yang akan Bapak Ibu kumpulkan. Ada Bapak Ibu yang dapat skor 50? Insya Allah kita doakan ya Bang, walaupun mungkin konteksnya nanti berbeda-beda Bang, tapi bagaimana kita, cara pandang kita sih Bang menyelesaikan itu yang paling utama. Jadi bukan soalnya sebenarnya ya, adalah cara pandang kita melihat soalnya. Itu sebenarnya yang mau kita latihkan. Jadi Bapak Ibu, di sini kalau nanti Bapak Ibu ujian, Bapak Ibu harus bisa menempatkan diri Bapak Ibu sebagai pembuat soal. Apa sih yang diinginkan oleh pembuat soal? Itu ya. Itu yang paling utama yang harus kita pegang. Ya, semoga tentunya bermanfaat lah Bapak Ibu. Bapak Ibu semakin terbiasa gitu ya untuk menjawab soal-soal manajerial. Kalau ada kesempatan Bapak Ibu silakan bergabung besok. Insya Allah pukul 19 kita akan TO teknis lagi ya Bapak Ibu. Kita akan TO teknis. Ini kontennya insya Allah adalah konten-konten yang berkaitan dengan soal-soal yang pernah dipergunakan. Ada Bapak Ibu yang dapat nilai 50 ke atas? Bang Lau, oh ya Bang, soalnya ada bentuk PDF Bang. Nggak ada Bang, memang apa namanya banyak juga yang minta kan Bang. Tapi ya mohon maaf untuk terkait menyebarkan dalam bentuk lain, membagikan bentuk lain tidak ada ya Bang ya.
Kita hanya fokus tampilkan seperti ini saja, Bang. Ada Bapak Ibu yang bergabung bersama kita. Bu Rosoneli, berapa skornya, Bu? Kemudian kita coba capai Bu Friska tadi gabung di tengah ya. JMP berapa? Bang Nasrun nggak mungkin nggak gabung dari awal tadi ya. Yang gabung dari awal mungkin Ibu Ira, Bu Sandy, Bu Nur, nih, Bu Rosoneli. Berapa skornya boleh kita tahu, Bu? Mancila curiga aku nih sama abang. Kenapa curiga? Kenapa curiga? Apa yang membuat Bang Mancing Laut curiga? Oke, kalau Bapak tidak, ya mungkin Bapak Ibu tidak tuliskan tadi jawabannya ya. Mungkin masukannya sebenarnya kepada kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada tulis, kita bisa pantau gitu ya. Di TO ini berapa, nanti TO berikutnya berapa. Kita bisa lihat nanti kemajuannya. Insya Allah masih ada dua lagi tryout untuk manajerial ini Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu pantengin terus ya. Insya Allah kita sebelum ujian Bapak Ibu kita akan bantu Bapak Ibu untuk lebih fokus. Bu Faridatul Insya dapat 40 ya Ibu tadi dari awal ya Bu. Ya 40 berarti Ibu kehilangan skor 20 ya Bu ya. Oke semangat Bu. Awal-awal nggak apa-apa lah ya kan. Tapi mudah-mudahan semakin terbiasa Ibu ya mendeteksinya. Bu Nur, besok saya akan bersungguh-sungguh mencatat skor dan bersungguh-sungguh berpikir kritis. Oke, semangat Bu Nur ya. Insya Allah Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan tanggapannya, komentarnya silakan. Sebelum kita tutup Bapak Ibu. Oke lah Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat tentunya, utamanya seperti disampaikan tadi, bukan soalnya yang mau kita lihat Bapak Ibu. Soal variasinya tentu banyak sekali, tapi yang mau kita lihat bagaimana Bapak Ibu cara menjawab soal-soalnya, triksnya, dan kemudian ilmunya. Rumusnya tadi cukup sederhana ya Bapak Ibu, tolong diingat, rumusnya adalah insek pelorat. Didahului dari paling tinggi integritas, semangat, kerjasama, orientasi pelayanan pada hasil belajar mandiri. Bang Lau katanya lupa. Oke Bang. Ya silakan lanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu. Izin pamit kalau ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.